Sebagai salah satu tugas dari dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Ahmad Hidayatullah MPD. Ragam bahasa dan naras bahasa. Pengertian ragam bahasa dan macam-macam ragam bahasa akan dijelaskan oleh Zikri Nugraha. Perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan dan faktor penyebab timbulnya ragam bahasa akan dijelaskan oleh Dia Ainovianti. Pengertian laras bahasa dan macam-macam laras bahasa dijelaskan oleh Dinda Lestari, dan yang terakhir, lanjutan dari macam-macam laras bahasa akan dijelaskan oleh Fadilatus Syalihat. Jadi, pengertian ragam bahasa Indonesia menurut Bachman, Beckman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa ilmiah. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Ragam hukum. Ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Ragam bisnis. Ragam bahasa bisnis adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berbisnis, yang biasanya digunakan oleh para pebisnis dalam menjalankan bisnisnya. Ragam agama. Ragam agama yaitu keanekaragaman agama dengan berbeda keyakinan satu dengan yang lainnya, contohnya di Indonesia. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil masyarakatnya. Ragam kedokteran. Ragam kedokteran yaitu ragam tentang bahasa ilmiah. Ragam sastra. Ragam sastra yaitu bahasa sastra yang punya fungsi estetik yang dominan, dalam arti sifat estetiknya yang menguasainya. Jadi bahasa sastra itu dipergunakan dalam sastra untuk mendapatkan nilai seni karya sastra juga, terutama dalam bidang kebahasaan sendiri, yang dalam hal ini berhubungan dengan gaya bahasa sebagai sarana sastra. Ragam bahasa lisan. Sekarang masuk pada bagian ragam bahasa tulisan dan lisan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ragam bahasa tulis, ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis tidak terkait ruang dan waktu sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual, atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Memang apa sih bedanya ragam bahasa lisan dan tulisan itu? Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Yang pertama, pada bahasa lisan memerlukan orang kedua atau teman bicara, sedangkan pada bahasa tulisan tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, pada ragam bahasa lisan tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tetapi pada ragam bahasa tulisan tidak tergantung kondisi serta waktu. Yang ketiga, pada ragam bahasa lisan tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Sedangkan pada ragam bahasa tulisan harus memperhatikan unsur gramatikal. Ngomong-ngomong unsur gramatikal, apa sih unsur gramatikal itu?
Jadi, unsur gramatikal adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan antara kata dengan kata yang lain dalam frasa atau kalimat. Lanjut ke perbedaan yang keempat. Pada ragam bahasa tulisan itu berlangsung cepat, sedangkan pada ragam bahasa tulisan itu berlangsung lambat. Perbedaan yang kelima, pada ragam bahasa lisan dapat berlangsung tanpa alat bantu, tetapi pada ragam bahasa tulisan selalu memakai alat bantu. Yang keenam, pada ragam bahasa lisan, kesalahan bisa langsung dikoreksi, sedangkan pada ragam bahasa tulisan, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan perbedaan yang terakhir adalah pada ragam bahasa lisan, dapat dibantu dengan alat gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Sedangkan pada ragam bahasa tulisan, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Hanya terbantu dengan tanda baca saja. Apa aja sih faktor penyebab timbulnya ragam bahasa itu? Yang pertama, ada unsur budaya. Kenapa unsur budaya? Karena setiap daerah mempunyai perbedaan bahasa atau daerah hidup yang berbeda. Yang kedua, faktor sejarah. Tentunya di setiap daerah atau wilayah di Indonesia mempunyai kebiasaan dari nenek moyang yang berbeda. Dan yang terakhir, faktor perbedaan demografi. Dikarenakan setiap daerah memiliki daratan yang berbeda. Seperti di wilayah daerah pantai, pegunungan, biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar. Berbeda dengan pada pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar karena lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Apa itu laras bahasa? Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Contohnya seperti ini. Jadi saat kita membuat novel, cerpen, karya ilmiah, komik, dan lain sebagainya, kita menggunakan bahasa yang berbeda-beda tentunya. Jadi saat kita membuat karya tulis tersebut, kita menempatkan bahasa apa yang kita gunakan sesuai dengan tujuan kita membuat karya tulis tersebut. Ada 4 macam laras bahasa. Yang pertama ada ilmiah, yang kedua ada laras iklan, yang ketiga ada laras bahasa hukum, dan yang keempat ada laras bahasa sastra. Aku akan menjelaskan dulu yang pertama, laras bahasa ilmiah. Laras bahasa ilmiah adalah penulisan bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan ilmu. Ada 8 ciri-ciri laras bahasa ilmiah. Yang pertama ada lugas, kedua cendekia, yang ketiga jelas, keempat formal, kelima objektif, keenam konsisten, ketujuh bertolak dari gagasan, dan yang terakhir kedelapan ringkas dan padat. Contoh satu yang aku ambil, ciri-cirinya adalah cendekia. Contohnya seperti ini. Rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Nah, kita ubah ke kalimat cendekia. Diperbaiki menjadi rumah milik sang jutawan aneh akan dijual. Seperti itu contohnya. Laras bahasa iklan ialah bahasa yang digunakan untuk membuat iklan, bahasa yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-cirinya menarik, informatif, bahasa yang positif, mudah dipahami, kalimat aktif. Contohnya brosur dan pamflet, dan lain-lain. Inilah contoh brosurnya. Yang kedua, laras bahasa hukum. Laras bahasa hukum ialah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum dan fungsinya memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum harus memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Ciri-cirinya objektif, lugas dan eksak, tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi. Contohnya Undang-Undang 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Nah, yang ketiga, laras bahasa sastra. Berikut penjelasannya. Laras bahasa sastra ialah bahasa yang merupakan hasil dari cetusan kreasi, imajinasi, dan pengalaman. Bahasanya dapat berbentuk naratif, deskriptif, dramatis, dan puitis. Ciri-cirinya kreatif, imajinatif, puitis, dan hidup menggunakan bahasa tersirat. Contohnya yaitu puisi dan pantun. Berikut contoh puisi ada di sini.